Halo rekan traders, kembali lagi bersama saya di channel Analisa Saham JD. Oke, pada minggu ini seperti kita lihat banyak kejadian yang menarik ya, terutama IHSG kita seperti yang kita udah prediksi terkoreksi cukup dalam pada minggu kemarin. Sesuai judulnya dikatakan kena handbrake, IHSG langsung kejang-kejang. Ya, nah gimana pergerakan IHSG ke depannya, apa yang terjadi? Nah, kita akan bahas di episode kali ini. Nah, sebelumnya, yuk kita cek dulu yang satu ini. Oke, kita lihat IHSG kita dalam minggu ini terakhir pada Jumat ditutup 5016.71, yaitu naik sekitar 2,56%. Tapi kalau kita secara weekly, secara per minggu itu sebenarnya sudah turun hampir mencapai 4,26% ya, karena kita lihat pada hari Kamis kemarin terkoreksi cukup dalam ya, sekitar 5% ya, karena ada pengumuman PSBB Jakarta ya. Nah, kita lihat secara ini, secara mingguan ini udah terkoreksi 4,20%. Ya, 4,26. Asing juga ini udah terlakukan aksi jual secara 4,63 triliun ya. Ini kemarin data di RTI, ini masih belum update. Sehingga ini data yang benar itu 4,63 triliun dalam satu minggu ini. Jadi kalau kita lihat emang mingguannya terkoreksi 4%, dalam satu bulan juga udah terkoreksi 3% ya. Dan kan dalam 3 bulan juga udah minus 1,06%. Berarti dah penurunan dalam 1 hari kemarin itu udah menutup kenaikan selama 3 bulan berturut-turut ya. Nah, kita lihat apa sih yang terjadi dalam minggu kemarin. Ya, kemarin kita tahu bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September pemerintah DKI memutuskan untuk melakukan kembali PSBB total, yaitu PSBB di awal COVID kemarin. Ya, pada waktu bulan Maret kemarin kita PSBB total. Nah, ini menyebabkan IHSG kita langsung anjlok ya, kepercayaan pasar langsung hilang. Ya, kenapa dikatakan? Karena IHSG itu langsung turun sampai 5%. Jadi sempat melakukan hold ya. Pada jam sekitar setengah 11 pagi itu IHSG kita disuspend karena udah penurunan sebesar 5%. Jadi kalau kita lihat apa sih menyebabkan kepanikan yang terjadi di pasar? Ya, karena kita lihat kalau PSBB ini diberlakukan, maka diperkirakan ekonomi kita bakal minus lebih dalam lagi. Karena seperti kita tahu bahwa Jakarta itu menyumbang 20% dari PDB nasional. Jadi ketika Jakarta melakukan PSBB total, otomatis pergerakan ekonomi kita pasti akan terhenti lagi, pasti akan mandek lagi, sehingga dapat dipastikan kita bakal masuk dalam zona resesi dalam kuartal ketiga ini. Itulah yang menyebabkan para investor langsung melakukan aksi selling yang secara besar-besaran, dan sehingga menyebabkan IHSG kita langsung tertekan pada hari Kamis kemarin sebesar 5% lebih. Nah, namun pada Jumatnya itu ada ya, karena mendapat berbagai tantangan, dapat berbagai protes ya dari berbagai pihak, terutama dari Menko Perdagangan, kemudian dari beberapa anggota DPR lainnya juga yang mengatakan bahwa PSBB ini harusnya lebih fleksibel, sehingga pada hari Jumat kemarin IHSG kita kembali rebound ke atas
naik sekitar 2,5%. Nah, namun kita lihat walaupun naik itu asing masih melakukan aksi jual sebesar 2,2 triliun. Berarti ini satu anomali yang besar ya. Anomali yang pernah terjadi karena kita lihat harusnya ketika asing banyak jualan, namun ISG biasanya ketekan. Namun kali ini kita lihat ISG malah naik secara luar biasa signifikan. Berarti kalau kita lihat ini ada invisible hand ya, ada pihak-pihak tertentu yang mengangkat ISG kita. Karena kalau saya lihat secara retail sih nggak mampu untuk mengangkat ISG menahan gempuran 2,2 triliun. Ya kalau retail palingan sih mampu menahan sekitar 300 sampai 500 miliar sih masih kuat. Tapi kalau udah 2,2 triliun kayaknya bakal ada pihak tertentu, pihak lain yang melakukan aksi beli secara besar. Ya mungkin itu dari pemerintah, dari BUMN, atau dari dana pensiun maupun reksadana lokal yang melakukan aksi pembelian secara masif gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah ini yang terjadi, asing terkabur 2 triliun lebih, tapi ISG masih mampu terbang 2,5% ya. Nah kalau kita lihat saham-saham yang dibeli oleh asing itu sebenarnya saham-saham nggak terlalu banyak ya. Kayak Tifa ini 252 miliar, ini kemarin kejadiannya di pasar nego kebanyakan. Kemudian Tower, HM Sampurna itu juga kecil, nggak sampai 100 miliar Tower, bahkan HM Sampurna UNTR juga malah 19 dan 17 miliar. Sementara kita lihat saham-saham yang dijual oleh asing masih didominasi oleh saham big cap ya, saham perbankan yang gede kayak BCA hampir 2 triliun. Ya, kemudian BRI 869 miliar, Mandiri 383 miliar, kemudian Telkom juga masih melakukan aksi jual 252 miliar, dan Astra 215 miliar, dan masih banyak lagi di bawah yang di bawah 200 miliar. Sehingga kalau ditotalkan itu dalam satu minggu udah mencapai 4,63 triliun penjualan asing. Jadi ini juga masih menjadi warning buat kita semua ya, walaupun kita melakukan indeks kita masih naik ya, namun kalau kita melihat gejala asing yang masih terus melakukan aksi jual, nah kita masih tetap harus berhati-hati gitu. Untuk aksi korporasi minggu depan kita lihat di Senin ada IPO ya, Senin dan Selasa ada IPO Enzo dan Plan ya, nanti bisa dicek ini bergerak di bidang apa, nanti itu biasanya ada laporannya di bursa. Kemudian yang menarik lagi Rabu itu ada RUPS Bumi ya. RUPS Bumi kita lihat biasanya kalau ada berita menarik atau apa mungkin pergerakan bumi bisa bergerak nih, bisa menggeliat lagi bumi pada hari Rabu. Kemudian ada kopi pada hari Kamisnya. Kemudian hari Jumat itu ada Pool, JIHD dan Hexa yang rapat tahunan ya. Ini laporannya apa? Nanti kita bisa pantau. Kalau biasanya kalau laporannya bagus, biasanya pasti sahamnya juga akan bergerak naik. Apakah itu ada aksi bagi dividen atau laporan keuangan yang membaik seperti itu. Nah, kita lihat ISG kita. ISG kita lihat secara daily ini kita lihat pola ini udah break ya, pola rising wedge ini udah break pada hari Rabu kemarin. Kamis juga udah langsung turun ke bawah. Jumat dia koreksi, Jumat dia rebound, Jumat dia rebound. Nah, ini menandakan bahwa dalam jangka menengah ini kita masih berada dalam downtrend jangka menengah ya, karena kita lihat tren jangka menengahnya yang udah dipatahkan, ini udah di bawah garis MA20, sehingga untuk minggu depan diperkirakan ini bakal menuju ke nutup gap dulu. Ya, ini ada gap di sini, ya ada gap yang harus ditutup di 5150. Ini sebagai resisten pertama dia. Kemudian kalau dia kuat bakal menuju ke garis MA20 di sini. MA20 di sekitar 5250. Nah, setelah itu, itu yang harus diwaspadai
karena diperkirakan kenaikan juga masih sementara. Jadi ketika dia udah nggak mampu nembus resistance level, dia akan lanjut meneruskan ini penurunannya lebih dalam. Nah, kalau kita ukur dari sini dengan target di sini, maka itu diperkirakan target penurunan harga ada di 43 sekian ya, 4.380 sekian. Jadi hati-hati aja ya, mungkin kalau pola ini diikuti maka IHSG kita masih akan turun ke 4.300 sekian. Nah, ini mungkin nggak akan tercapai dalam waktu cepat ya. Mungkin ada butuh waktu mungkin sekitar 1 atau 2 minggu ya, paling lama 1 bulan. Nah, ini mungkin akan tercapai ke arah sini. Nah, kita sih biasanya kita harapin nggak akan cepat itu, dia akan pelan-pelan dulu, naik dulu, baru kemudian dia turun, naik turun seperti itu. Kalau secara weekly kita lihat, weekly IHSG kita masih ketahan di MA20 ya. Nah, ini ada kabar bagusnya. Berarti IHSG kita masih ketahan di MA20 yaitu di level 5000. Jadi kita harapkan walaupun ini udah patah, dia punya trend ya, dia punya pola ini, rising wedge ini, kita harapkan dia tertahan di MA20 sehingga dia bisa tidaknya balik lagi di atas ini. Seperti candle daily tadi, dia harus tembus di atas 5250. Jadi kalau bisa dia balik ke 5300, maka ini udah aman. Apalagi kita lihat MACD-nya masih positif ya, masih golden cross. Cuma masih di bawah garis 0 ya, di bawah garis 0. Jadi ini yang bakal kita waspadai. Kalau dia mantul di bawah garis 0, nah itu berarti udah trennya udah confirm bakal turun ke bawah lagi. Seperti itu. Oke, nah ini untuk saham-saham untuk minggu depan saya akan bahas. Ada 4 saham yang akan saya bahas untuk minggu depan. Yang pertama itu BNI ya. BNI kita lihat ini bakal ada peluang untuk balik lagi ke 5150 ya. Ini dia bakal nutup gap di 5150 sampai maksimal di 5200. Jadi masih ada peluang kenaikan sekitar 300 sampai 400 poin lagi. Nanti ini cukup ruangan cukup besar, cukup terbuka lebar bagi yang mau cari profit di saham BNI dengan level stop loss di 4600 ya. Kemudian yang kedua itu Telkom. Nah, seperti kita tahu Telkom kemarin dari awal 3 bulan terakhir ini juga udah cenderung turun. Namun ketika kemarin ada IHSG dibanting 5%, dia cukup bertahan ya. Dia cukup bertahan nggak sampai ARB. Cukup kuat bertahan dan kita lihat nih udah mencapai area support kuatnya di 2550 ya. Sehingga untuk turun lebih dalam lagi diharapkan ini bakal menjadi support yang kuat sehingga dia udah mantul. Ini ada level 2800 sekarang. Diharapkan dia bisa balik ke 2950 sampai 3000 ya. Nah, kalau dia bisa bertahan di atas tembus di atas 3000, nah ini bakal confirm dia bakal balik uptrend lagi. Seperti itu. Nah, ini Telkom cukup menarik. Kemudian yang berikutnya adalah TOWR. TOWR juga kita lihat saham ini biasanya ketika PSBB diberlakukan, ketika kita kembali ke zaman PSBB kemarin, saham ini rally cukup bagus ya. Nah, sini kita lihat dia di level 920, ini adalah resisten kemarin yang dia tembus dan sekarang bakal menjadi support kuat dia. Jadi ini selama dia nggak tembus level 920, ini masih ada peluang untuk balik lagi ke atas ke 1100 akan 1200. Jadi di sini ada resisten terdekat di 1050. Jadi kalau dia bisa mampu break 1050, dia bakal terus lanjut hingga menuju ke 1200. Kita lihat juga MACD juga ada peluang untuk balik arah menuju ke golden cross lagi gitu. Oke, ini untuk TOWR. Kemudian yang terakhir kita lihat nih AISA. Nah, AISA ini cukup menarik ya untuk kita
tradingkan karena ada aksi private placement di 210. Ini pergerakan sahamnya cukup volatile, sehingga kalau teman-teman yang pengen trading saham ini diharapkan untuk jaga stop loss-nya dengan ketat dan lebih pantau lebih ketat lagi ya. Diharapkan ini dia nggak bakal dijaga di level 200 sampai 210 ya. Ini level support dia. Nah, kalau dia tembus, dia bakal menuju ke 240 sampai 250. Oke, nah kita harapkan dia bakal bisa tembus pola pendant ini. Pola pendant ini dia bakal break ke atas sehingga menuju ke 240 sampai 250. Dengan adanya aksi korporasi private placement ini, diharapkan harga nggak akan jebol dari 200. Kemarin sempat menuju ke 180 karena efek panik kemarin, panik selling, sehingga saham-saham pada tertekan. Tapi dengan kondisi normal, harusnya dia bakal balik lagi ke 240 sampai 250. Oke, demikian 4 saham yang buat minggu depan. Dan tadi kita udah bahas tentang IHSG untuk minggu depannya mau kemana. Diharapkan teman-teman bisa jadi panduan buat kita semua dalam melakukan trading untuk minggu depan. Dan semoga kita bisa berjaga-jaga untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan untuk penurunan yang lebih dalam lagi. Oke, sekian dulu buat analisa kita minggu ini. Kalau suka bisa di like videonya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan balas satu persatu. Dan kalau bisa juga bisa kalian di share videonya. Boleh ada yang lain bisa bermanfaat buat yang lain juga. Yang lain bisa mendapatkan manfaat dan memperoleh informasi yang seperti kalian dapatkan. Oke, sekian dulu video kali ini. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Oke, happy cuan dan hoki selalu.